Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayu Istikarini, NIM 206510007 dari kelas 1A Akuntansi Manajerial. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Menurut fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol, fungsi utamanya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan. Kemudian di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada menurut Henry Fayol, kedua Luther Gulick, yang ketiga George R. Terry, keempat Ernest Dale, yang kelima Constant Odell, kemudian ada Oiliang Lee, ada William H. Newman, James Stoner, Deliang G, sama Louis E. Allen. Kemudian fungsi manajemen menurut para ahli disimpulkan menjadi 10. Yang pertama ada forecasting. Forecasting atau prévoyance dalam bahasa Prancis yaitu kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang pasti dapat dilakukan. Biasanya yang diramalkan adalah laba untuk tahun yang akan datang dengan cara melihat atau menganalisis data-data di tahun ini atau di tahun sebelumnya. Kemudian ada planning termasuk budgeting, yaitu planning adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Planning termasuk budgeting ini biasanya membuat perencanaan tentang biaya-biaya. Kemudian ada organizing, yaitu keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan tercapainya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada staffing atau assembling resources, yaitu berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Kemudian ada directing atau commanding, yaitu merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada leading. Leading ini meliputi 5 macam kegiatan, yakni mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antar manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada coordinating. Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada motivating. Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa memberi inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Kemudian ada controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. Yang terakhir ada reporting. Reporting atau pelaporan adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas yang memberi laporan. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling.
Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan yang berbeda tetapi mengandung arti yang sama, di mana pada dasarnya adalah fungsi staffing, directing, atau leading. Perencanaan atau planning. Rencana-rencana dibutuhkan organisasi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Di samping itu, rencana memungkinkan yang pertama, organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, anggota organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Yang ketiga, kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Kemudian, jadi apa sih perencanaan atau planning itu? Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat membawa ke arah tujuan. Organizing juga penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan atau memimpin organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana, dan program yang telah ditetapkan. Kemudian ada penyusunan personalia atau staffing, yaitu penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Fungsi personalia staffing mencakup kegiatan-kegiatan yang pertama, pembuatan sistem penggajian, yang kedua, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, yang ketiga, ada demosi dan pemecatan, yang keempat, latihan dan pengembangan karyawan. Kalau promosi itu kan naik jabatan tuh, kalau demosi itu turun jabatan. Kemudian ada pengarahan atau leading. Fungsi pengarahan atau leading yaitu untuk membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan yang harus dilakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading disebut juga dengan directing, motivating, actuating, dan sebagainya. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Kemudian ada pengawasan atau controlling, yaitu semua fungsi sebelumnya tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan atau controlling, atau sekarang dengan istilah pengendalian. Pengawasan atau controlling yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengawasan positif, yaitu mencoba untuk mengetahui apa yang diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Kemudian ada di sini fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut proses dan dari sudut subjek atau bidang. Proses itu ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Kalau dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Kemudian fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu mewakili perusahaan di bidang pengadilan, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Yang terakhir ada kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar. Di sini ada mengadakan pengumuman, menyelenggarakan konferensi pers, menyelenggarakan pameran, mengatur siaran melalui radio, mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, membuat analisa dan pendapat umum, menerima kunjungan pihak keluar dalam perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.